Oke, kembali dengan LabRPL. Di video kali ini kita akan membahas tentang angka-angka pengerjaan 813 ya, ubah file modul-model. Nah, di sini dari nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 ya, ada satu function yang kurang ya di sini. Oke. Saya buatkan di awal video aja nih biar enak nyarinya. Oke, kalian buka VS Code, lalu buka model, lalu buka modul-model. Nah, di bawahnya indeks ini kalian buat satu fungsi namanya getLastData. Komennya seperti ini atau dokumentasinya, function getLastData berfungsi untuk mengambil data modul. Nah, itu public function getLastData seperti ini. $SQL atau statement select bintang from modul kecil ya, salah, bukan saya bintang from ya, select modul.id as id. Nah, modul id as id ini artinya seperti ini. MySQL use db pendaftaran praktikum dex modul. Nah, ini ada field id. Nah, modul.id tandanya kita menselect tabel modul yang fieldnya id, tabel modul fieldnya id as, yaitu artinya alias ya, alias, atau kita membuat nama lainnya gitu loh. id ini as, ini id modul, atau ini as misalnya ini adalah id, itu bisa, cuman lebih enaknya dibuat simple id ini ya. Lalu koma modul.nama, ini juga sama nih, modul.nama ini yang ini as nama from modul. Nah, select modul id as id, modul nama as nama from modul, join. Nah, ini menjoinkan dengan tabel lain, itu dengan tabel praktikum. Nah, on dimana modul dot praktikum underscore id nih, praktikum underscore id sama dengan praktikum dot id. Oke, join dengan tabel praktikum dex praktikum. Nah, join dengan tabel praktikum di mana id praktikumnya sama. Ini ada praktikum id sama, ada id. Nah, ini harus sama. Misalnya nih, modulnya basis data. Nah, basis data kan id-nya 2. Nah, modul ini punyanya basis data seperti itu. Kayak ini, select bintang from modul. Nah, ini kan ada id-nya 2 nih, praktikum id. Sekarang select bintang from praktikum. Nah, di sini kita menjoinkan 2 dengan id 2. Mana 2? Ya ini. 2 itu punya siapa? Basis data. Nah, jadi ketika modul ini, ketika data field ini punyanya basis data. Seperti itu. Setelah dijoinkan, enter where, dimana ini where clause praktikum.status sama dengan 1. Kenapa 1? 1 tandanya praktikumnya itu aktif ya. Jadi kita menjoinkan tabel antara modul dan praktikum di mana praktikumnya yang aktif.
Jadi ketika nih misalnya oke, sebentar. Ini tak komen dulu ya. Nah, ini kan ada modul nih. Nah, nantinya ketika ini kan yang aktif kan modul basis data nih sekarang nih. Yang aktif kan basis data. Ketika kita mengaktifkan PBO misalnya, nanti modulnya nanti ini hilang. Nah, menyesuaikan dengan datanya. Di sini kan cuma ada modulnya ID, modulnya basis data saja di sini. Seperti itu. Jadi kita menampilkan hanya praktikum yang aktif. Praktikum status sama dengan 1 ini, lalu di bawahnya enter lagi, order by atau mengurutkan, order by ID, juga berdasarkan ID, descending, DSC, ada ascending sama descending ya. Kemudian yang paling terakhir ya descending. Oke, cari aja ya descending. Mana tulisannya? Nah, menurun dari atas ke bawah ini ya. Descending. DSC SQL gitu kan keluar. Artinya apa? Nah, ini ya order by descending seperti itu. Sortir gitu ya. Mana tadi? Descending limit 1. Yang diambil modulnya yang diambil itu yang paling terakhir. Kan get last data. Berarti kita akan mengambil modul yang paling terakhir. Nah, nih order by ID descending. Nah, misalnya ini saya mau ngambil praktikumnya 2. Terus ID-nya yang paling terakhir 3. Nah, 3 ini saya limit 1. Jadi yang tak ambil itu cuma 3 aja. Seperti itu. Nah, titik koma. Kalau mau nyoba tinggal gini aja nih. Tinggal coba aja nih SQL-nya. Nanti yang keluar cuma modul 3. Ya kan ya? Yang keluar cuma modul 3. Seperti itu. Nah, seperti itu ya. Sip. Lalu buat dollar query sama dengan koneksi, terus kita panggil query-nya yaitu dollar SQL. Lalu return dollar query fetch seperti ini. Dah. Oke. Ini ya. Kalau mau nyoba apakah SQL-nya berhasil apa enggak, silahkan dicoba di CMD-nya. Kalau udah muncul modul 3 ini udah berhasil. Itu. Oke, sekarang lanjut. Baru ke function process tour. Nah, kita buat nih function nih. Bawahnya sini. Dokumentasi. Function process tour berfungsi untuk menambahkan data modul ke database. Function process tour berfungsi untuk menambahkan data modul ke database. Lanjut. Add param string S-nya kecil ya. Nah, modul berisi nama modul, add param string ID praktikum, berisi ID praktikum, ya. Baru kita buat di sini public function process tour dollar modul
koma $id praktikum $SQL insert into modul. Yang diambil adalah nama koma praktikum underscore id, lalu values. Jangan lupa kasih petik-petik ya, karena dia bersifat string. $modul koma petik lagi, ini nggak usah, $id praktikum. Ya ampun, mana lagi tadi? Oh, satu. Nah, ini ya. Udah, titik koma, save. Tinggal di return koneksi, query $SQL. Dia hasilnya true apa false. Nah, habis membuat function proses store ya, proses store sama proses delete. Nanti hapus ini apa? Copy ya. Delete. Oh, seharusnya ini proses delete ya. Fungsi untuk menghapus data modul dari APS. Menghapus. Nah, ini ganti ID. Ini ID ini. Ini kok bukan string ya, integer. Yang ini juga integer ya. Salah. Oke. Ini nggak masalah korek, salah nggak masalah sebenarnya. Ini cuma kayak dokumentasi aja, komentar. Jadi nggak ngaruh ke programnya. Public function process delete $id, ambil ID-nya, tinggal $SQL sama dengan delete from modul where id sama dengan $id. Dah gini dong. Return koneksi query $SQL. Selesai. Lanjut membuat get praktikum. Store langsung delete. Oh ya ada, oke. Ya, get praktikum. Nah, untuk mengambil seluruh data praktikum yang aktif. Ini kan juga bisa ngambil dari praktikum nih, praktikum model. Nah, tinggal kalian copy aja nih. Nah, taruh sini. Selesai toh? Tinggal kasih namanya get praktikum. Udah selesai. Cuman di sininya kalian tambahi where status sama dengan 1. Nah, ini kita mengambil praktikum yang aktif saja. Coba nih. Oh, yang aktif cuma basis data. Nah, nanti datanya ini kita ambil nih ID-nya. Seperti itu. Mana tadi? Ya kan? Query sama keluar hasil
deklarasi di while fetch assoc sama hasilnya ditampung, return hasil. Oke, sama ya. Nah, tinggal ngopi terus tinggal diedit aja. Lanjut. Function create. Function create berfungsi untuk mengatur ke halaman create module. Function create berfungsi untuk mengatur ke halaman create modul. Oke. Public function create. Nah, $data sama dengan $this get praktikum. Nah, kenapa get praktikum yang diambil? Karena ketika tambah modul, nah ini praktikumnya itu yang mana? Nah, seperti itu. Kita ngambil praktikum yang mana? Gitu. Kita lempar data praktikum ini. Get praktikum, extract $data, extract $data, lalu sini require once view mode, mode /create. Nah, seperti itu ya. Data require once create module create. Ini kalau udah keluar basis data ya, saya view module create. Oh, ini ya, masih bersifat statis ya, belum dinamis. Nah, ini kalian bertanya nih, kenapa kok modelnya kayak gini? Kenapa kok nggak ada edit sama delete di sini? Cuma ada hapus. Modul kan ya, namanya kan cuma modul 1, modul 2. Nah, itu kan ada seharusnya nanti kan ada materi nih. Jadi ketika praktikum ingin menambah modul, ya tinggal kalian pilih nih, kalian mau nambah berapa modul. Ketika kalian mau nambah 5 modul, kalian simpan. Nah, ini fungsinya get last data tadi. Nah, ini dia mengambil data terakhir. Data terakhir apa? Modul 3. Nah, dari modul 3 ini ditambah. Modul 3 tambah 1 kan ditambah. Misalnya nih, kalian mau nambah 5 modul nih ya, 5 modul. Nah, ditambah nih, dari 3 ini tambah 5 kali, tambah jadi 4. Apa tadi? 5, 6, 7, 8. Nah, dia jadi 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi sampai modul 8. Seperti itu nanti. Misalnya kalian cuma nambah 1 aja, ya udah dari 3 ini ditambah 1 kali jadi berapa? Modul 4. Udah gitu. Oke, lanjut ya. Sudah selesai create function store. Nah, di sini nih yang saya bahas tadi. Ini dia. Function store berfungsi untuk menyimpan data modul. Yang telah diinputkan oleh ASLab. Public function store $modul sama dengan ini $_get $post modul. Nah, ini ngambil dari mana, Mas? Ngambil dari create
modul nih. Nah, ketika kalian milihnya 4, di sini dia value-nya 4. 4 ini dikirim ke sini. Nah, jadi ini dolar modul ini isinya 4 gitu. Jadi dia kan ini kan value-nya kan tergantung yang kalian pilih kan, option nih. Option itu sebenarnya kayak gini isinya, Rek. Nah, sebenarnya tuh kayak gini nih. Terusnya ini modul 1, ini kan 1, 2, 3, 4. Nah, kayak gini. Nah, yang kalian pilih itu yang mana? Kalau kalian pilih 4, ya dolar ini kan 4 ini. Nah, kayak gini sebenarnya. Value-nya itu isinya 4. Kayak gini sebenarnya. Nah, value-nya 4. Kalau 4, nah 4 ini kalian kirim ke sana. Gitu. Balikin. Refresh, aman. Nah, kembali. Aman. Refresh, oke. Oke. Lalu di sini dolar praktikum sama dengan dolar underscore post praktikum. Ini ngambil dari mana? Ngambil dari create yang praktikum ini. Nah, nanti ya di langkah selanjutnya nanti ini dirubah value-nya. Jadi misalnya nih value-nya BD ini kalian kirim ke sini. Dan nanti ini seharusnya nanti dinamis ya, berdasarkan data yang aktif. Itu nanti dirubah saat langkah-langkah setelahnya ini, di sini. Oke. Nah, sekarang lanjut nih. If dollar get dollar dis ya seharusnya ini. Oh, ada dolar get data. Sorry. Sini dollar get last data sama dengan dollar dis get last data. Nah, get last datanya kan ini kan terakhir 3 kan. Nah, cek nih. Apakah dollar get last data ini sama dengan 0? Ya 0 ya, 0. Nah, jika dia 0 ya dia nambahnya berdasarkan dimulai dari 1. Dimulai dari modul 1. Misalnya nih belum ada modul sama sekali nih. Nah, jika kalian get last datanya dia returnnya 0, berarti dia mulainya dari modul 1 gitu loh. Jadi dia insert datanya itu dimulai modul 1 dolar I sama dengan 1 ya, dolar I kurang dari dolar modul berdasarkan yang dia input ya. Oh ya, jangan lupa sama dengan kurang dari sama dengan, lalu dolar I plus save. Nah, di sini kita panggil query-nya dolar nama. Nah, ini concat ya, menambah anunya. Nah, cari apa itu concat w3 ini aja. Oke, bentar. Nah, ini ya, menggabungkan 2 string atau itu ya, namanya concat. Nah, pakai dot ya, tuh. Dari dolar nama kan modulnya dari mana? Dari sisi. Nah, ini dolar nama kita isi modul yang ke modul dolar I. Modul 1 misalnya nih, dolar nama modul dolar I-nya kan menjadi 1. Misalnya nih, dolar modulnya ini ada 4. Dolar modul sama dengan 4. Jadi dia kan looping yang sama 4 kali. Jadi dia dolar saat dimulai dari 1. Apakah 1 kurang dari sama dengan 4? Iya. Nah, dolar modul ditambah dolar I. Ini dapat 1. Nah, satunya ini kita kirim ke process store.dis
proses store dolar nama dan dolar praktikum. Nah, seperti ini. Modul 1 nih. Modul 1 dapatnya kan modul 1. Nah, ini nanti dikirim modul 1. Nanti naik lagi ke langsung ke ininya, ke plus incrementnya. Apakah 2 kurang dari sama dengan 4? Ya. Nah, sampai selesai. Tuh. Ketika dia tidak 0 atau dia melanjutkan dari modul sebelumnya, kasih else nih. Else. Di sini else dolar modulas sama dengan explode. Nah, di sini bahasa baru ya, explode. Apa itu explode? Apa itu explode? Itu memecah jadi string, memecah string atau array. Memecah sebuah string, nah, ini menjadi array, ya kan? Itu dipecah. Kenapa dipecah? Data terakhir kan dapatnya kan modul 3 nih. Salah. Nah, data terakhir misalnya yang ini loh. Nah, ini kan dapatnya kan modul 3. Nah, yang kita ambil itu cuma angka 3-nya aja gitu loh. Yang kita ambil cuma angka 3-nya aja, seperti itu. Di dolar modulas sama dengan explode dipecah berdasarkan spasi. Kenapa spasi? Ini kan datanya kan ini modul spasi 3. Nah, di setiap spasi itu dia akan dibuat array sendiri. Modul ini array 0, spasi 3 berarti dia 3 ini array 1, nanti ada lagi di sini array berapa gitu. Misalnya join praktikum ini. Jadi join ini array 1, spasi praktikum ini array 2, spasi on ini array 3. Dimulai dari 0 ya, sorry. 0, 1, 2, 3, spasi lagi 4. Nah, dipecah berdasarkan spasi. Terus kita ambil dari get last data. Tuh. Terus kita ambil dari dolar get last data yang apanya, namanya. Get last data ini kan ngambil dari function this ini yang dilemparkan datanya. Nah, dilemparkan ID sama nama nih yang dilempar nih. Nah, kita ambil namanya doang. Nah, ini get data nama. Nah, di sini kita dapat nih 3 kan ya. Ini kan terakhir kan 3 nih. Nah, 3-nya ini buat ngelanjutin ininya, modulnya. Nah, ini tinggal kalian copy aja for-nya. Taruh sini. Sama, tapi di sininya ada namanya dolar $A ini ya. Untuk nampung. Dolar A sama dengan dolar modul las yang ke-1. Kita ulangi lagi ya. Di modul las ini kita udah dapat data namanya, udah dapat 2 array. Dolar modul las ini kita dapat 2 array. Array pertama modul, terus array keduanya 3 seperti ini. Nah, ini kan dimulai dari 0 dan 1. Nah, yang kita ambil tuh yang 1, angka 3-nya doang. Itu ya. Yang 1 ini dapat nih, dolarnya kan sama dengan 3 nih. Kayak mana tadi? Nah, ini dikasih plus sama dengan 1. Nah, nanti ininya dolar I-nya diganti dolar A. Kan? Nah, misalnya nih, dari modul 3 aku mau nambah 2 modul. Get last datanya kan ini udah dapat nih. Array-nya modul, spasi 3, array 0-nya modul, array 1-nya 3. Di sini di looping dolar I sama dengan 1. Terus dolar I kurang dari sama dengan inputan tadi. Pas tadi, aku milihnya 2 misalnya. 2 kan?
Jadi apakah 1 kurang dari sama dengan 2? Iya, masuk dia ke sini. Dolar A sama dengan dolar modul yang terakhir. Kan ini kan dapatnya kan 3 tadi kan. Di sini kan dapat 3. Nah, 3 ditambah sama dengan 1. Berapa? 4. Nah, di sebelah sini jadinya modul R. Oh, kan ada ini. Nah, jadi 3 tambah 1 berapa? Ini 3 tambah 1 berapa? 4. Nah, 4-nya ini kita kirim. Nah, 3 kita dikirim. Di sini nambah nih modul 4. Lalu dia looping lagi di plus. Apakah 2 kurang dari sama dengan 2? Iya. Nah, dari 3 tadi itu ditambah sama dengan 1 lagi. Gitu. Jadi nanti dia nambah terus. Gitu ya. modulas. Nah, modulas 1. Jadi ketika kita menambahkan yang di sini modulas 1, otomatis yang di sini dia juga ketambah nih, kayak 3 tadi itu. Seperti itu sampai proses ini selesai. Oke. Lalu pos ini sama kayak atasnya nih, pos sama. Nah, ini if $pos. Nah, ini kita pakai jika posnya ini dia return, dicek nih returnnya apa. If $pos sama dengan enggak, $pos saja. Ketika dia true, header location pesan berhasil. Nah, ini copy aja ya. Header location ada enggak? Aduh, enggak ada. Alah. Aduh, nggak 25 nya lagi ini. Nah, ketika dia berhasil, header location ke index.php, back modul, aksinya view, pesannya berhasil menambah data. Ketika dia gagal, sama, cuman gagal, ganti pesan doang. Berhasil ganti gagal. Dan ininya dia kembali ke create seharusnya ya. Nah, aksinya dia kembali ke create. Seperti ini. Berhasil dia ke view, gagal dia ke create lagi. Seperti itu. Nah, yang terakhir nih, delete. Function delete berfungsi untuk menghapus modul. Function delete berfungsi untuk menghapus modul. Public function delete $id sama dengan $_get id. Jadi nanti kalian metode get, metode post pasti selalu dipakai ya, itu ya. Yang belajar PHP. Dah. Pasti sering dipakai nanti. $this process delete. Kita kirim ID. Jika dia true, nah tinggal copy aja ya. Jika dia true, dia akan ke view dengan pesan berhasil delete data. Berhasil delete data. Jika dia gagal, else. Seharusnya dia juga ke view, nah ya, atau ke view. Cuma di sini dia gagal delete data. Dah, dong. Oke, sekian ya. Atau kalau kalian penasaran ya, kalau kalian penasaran ini sistem store-nya gimana, kalian tinggal bisa nyoba nih merubah dashboard PHP-nya. Kalian cari modul. Nah, ini kan di KR1 sini. Ini kan seharusnya kan dirubah di langkah-langkah terakhir. Kalau kalian penasaran bisa dicoba, nggak apa-apa. $modul, kalian panggil yang ini create ya. Nah, lalu yang ini kalian panggil $modul
store. Nah, ini ya. Terus yang delete yang ini $modul delete. Nah, ini dong. Oke, coba ya, refresh. Nggak ada masalah? Nggak ada masalah ya. Saya mau tambah satu modul. Simpan. Gagal menambah data. Apa gagalnya ya? Ya, kita cek di sini. Gagal menambah data. Oh, karena create-nya belum saya rubah. Nah, ini ya, create-nya belum saya rubah. Ini seharusnya di modul. Nah, yang ini ya. Jadi, kok kalian mau nyoba, nunggu ini dulu ya. Nunggu yang dirubah yang itu dulu. Oke. Jadi, untuk sementara ini kembalikan dulu. Ini dikembalikan dulu semuanya. Ini kok tekan komen, ini tukar komennya ya. Oh, atau mau nyoba delete-nya dulu ya. Nah, ini. Kalau mau nyoba delete-nya bisa nih. Kembali. Nah, saya mau delete yang ini. Nah, bilang kan? Cek database. Select bintang from modul. Nah, hilang. Ya, pas lagi nih. Nah, hilang. Nah, dapat hasil kan ya. Yang create-nya gagal karena ininya belum dirubah. Nah, ini nunggu langkah selanjutnya. Jadi, ini silakan dikembalikan dulu file routingnya. Komen, kembalikan dulu semuanya. Nah, seperti ini. Jadi kalau kalian nggak perlu nunggu langkah 8.11 ya. Kalau kalian mau langsung berubah di sini, tinggal berubah aja langsung bisa, boleh. Untuk mencoba ininya ya, langsung dirubah di sini. Jadi langsung selesai semua langkah 8.11 nya. Karena ya sama aja. 8.11 mana tadi? Nah, kan sama aja yang modul. Daftar modul sebelumnya habisnya praktikum. Nah, ini kan sama kan, create, store, delete, sama nih. Store. Nah, kalian mau nyoba langsung silahkan gitu ya. Sip. Sekian untuk video kali ini. Makasih.